pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo ya, bab 7 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya, karena ini sangat pas dengan situasi saya saat ini. Maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Ia kukasihi lebih dari kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya. Sebab kilau daripadanya tidak kunjung hentinya. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik, dan kekayaan tak termanai ada di tangannya. Terhadap semuanya itu aku bersuka hati, oleh karena kebijaksanaanlah yang memerintahnya. Tetapi aku belum tahu bahwa dari dialah asalnya pula. Tanpa tipu daya aku belajar, dan tanpa dengki aku membagi-bagi, dan kekayaan kebijaksanaan tidak kusembunyikan lagi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya baru menjual rumah saya. Beberapa kali dalam hidup saya memang jatuh bangun. Ada kalanya saya sangat sukses dan membangun rumah yang besar, tapi karena saya juga seorang usahawan, kadang saya tertipu. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama tadi tentang kebijaksanaan, saya mengalami peristiwa yang saat ini persis ya sesuai dengan apa yang kita baca. Itu sangat menyentuh banget. Saya baru menjual rumah saya yang sekarang saya tinggali. Nah, beberapa kali memang saya jatuh dan bangun dalam usaha, ditipu juga, situasi ekonomi juga yang kemudian membuat saya harus menjual properti saya untuk lunasi bank. Nah, yang membedakan adalah situasi yang sebelumnya itu membuat saya down ya, saya harus keluar dari rumah, pindah lagi gitu ya. Dibanding dengan situasi saat ini ketika rumah saya di DP oleh pembeli ya, saya tidak merasakan perasaan down sama sekali bahwa saya kehilangan rumah saya, tetapi saya penuh dengan sukacita dan saya semangat, saya memikirkan lagi untuk membangun rumah yang baru. Nah, ini perbedaan yang saya alami. Jadi saya melihat disposisi batin saya antara peristiwa sebelumnya dan dengan peristiwa saat ini. Dan saya berpikir bahwa mungkin saat ini saya lebih bijaksana dalam menyikapi situasi, kondisi dalam kehidupan saya. Nah, teman-teman sekalian, kita harus pertama-tama meminta kebijaksanaan. Maka seperti yang kita baca ini, dengan kebijaksanaan itu kita akan dimampukan untuk mengelola apapun yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk juga harta. Seperti tadi ya, bahwa harta akan mengikuti kalau ada kebijaksanaan. Begitu juga dengan bacaan Injil yang hari ini kita baca ya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia lakukan lagi ketika dia ingin masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan bilang kamu harus melakukan semua yang Tuhan minta. Dia bilang saya sudah melakukan itu semua Tuhan. Suruh saya apa sudah saya lakukan. Oh kalau gitu masih ada satu lagi yang kurang kata Tuhan. Yaitu jualah semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan bisa naik masuk dalam kerajaan Allah gitu. Dan orang itu pergi dengan sedih. Karena apa? Banyak hartanya. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau tanpa kebijaksanaan kita diberikan harta banyak, kita pasti akan salah mengelola ya, tanpa kebijaksanaan. Mungkin harta yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi batu sandungan atau menjauhkan kita daripada Tuhan.
Bisa juga begitu ya. Maka semata-mata perlulah kita memohon rahmat kasih karunia Tuhan untuk memberikan kita kebijaksanaan. Sehingga ketika Tuhan memberikan kita atau menitipkan hartanya kepada kita, kita akan bijaksana memakai atau mengelola harta yang Tuhan titipkan pada kita. Begitu juga pelayanan. Pelayanan itu juga harta yang Tuhan titipkan pada kita. Tuhan menitipkan dombanya, umatnya untuk kita layani. Maka kita pun minta kebijaksanaan supaya ketika kita melayani, kita tidak akan memakai perasaan kita ya, mungkin yang gampang tersinggung atau yang ego gitu. Tetapi dengan kebijaksanaan yang dari Allah, kita berharap kita dapat melayani dengan penuh sukacita, damai, dan terutama bahagia. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam lapas. Yes, yes, yes.